Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bunda Dr. Titin Setiartin Ruslan, Magister Pendidikan selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji serta Dewan Pembimbing pada sidang hari ini. Izinkan saya Sinta Dewi Pramanik, NPM 172121070 untuk memaparkan hasil penelitian saya dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Struktur dan Kebahasaan Teks Fabel dalam buku dongeng fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani sebagai alternatif bahan ajar Bahasa Indonesia di SMP kelas 7. Pendidikan di Indonesia terus-menerus mengalami berbagai macam perubahan karena mengikuti perkembangan zaman. Hal ini tentu kurikulum yang sering digunakan pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam silabus Bahasa Indonesia SMP tahun 2016, pengembangan kompetensi kurikulum 2013 revisi Bahasa Indonesia ditekankan pada kemampuan mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Pengembangan kemampuan tersebut dilakukan melalui berbagai teks. Melihat dari kerangka pengembangan kurikulum tersebut, menyiratkan bahwa sarana utama dalam pembelajaran ialah teks, sebab teks merupakan sarana komunikasi tulis dalam berbagai kegiatan pengetahuan. Teks sebagai materi bahan ajar merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan. Salah satu teks yang harus dipelajari oleh peserta didik adalah teks fabel yang terdapat dalam sepasang kompetensi dasar 3.16 dan 4.16. 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.16 memerankan isi fabel atau legenda yang dibaca dan didengar. Permasalahan yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara pada para pendidik, yaitu yang pertama, bahan ajar teks fabel masih menggunakan teks fabel yang terdapat dalam buku paket. Yang kedua, kurangnya referensi teks fabel yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, teks fabel bisa saja diambil dari internet, namun teks tersebut belum teruji keabsahannya sehingga tidak ada pembaharuan teks fabel. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah struktur teks fabel yang terkandung dalam buku kumpulan fabel dongeng fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani? Yang kedua, bagaimanakah kaidah kebahasaan teks fabel yang terkandung dalam buku kumpulan fabel dongeng fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani? Yang ketiga, dapatkah teks fabel dalam buku dongeng fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani dijadikan sebagai alternatif bahan ajar di SMP kelas 7? Selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini yang pertama adalah analisis struktur teks fabel. Analisis struktur teks fabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis struktur teks fabel yang terdapat dalam kumpulan teks fabel yang berjudul Dongeng Fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani yang meliputi struktur orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua adalah analisis kaidah kebahasaan teks fabel. Analisis kaidah kebahasaan teks fabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam kumpulan teks fabel yang berjudul Dongeng Fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani yang meliputi penggunaan kata ganti, kata kerja, kata konjungsi, dan kalimat langsung. Yang ketiga adalah alternatif bahan ajar teks fabel. Alternatif bahan ajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan ajar berupa kumpulan teks fabel yang berjudul Dongeng Fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani yang dikaji kesesuaiannya dengan kriteria bahan ajar, yaitu yang meliputi kesesuaian teks fabel dengan kurikulum, kemudian kesesuaian teks fabel dengan kriteria isi bahan ajar teks fabel, serta kesesuaian teks fabel dengan kriteria bahan ajar sastra. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Struktur teks fabel yang terkandung dalam
kumpulan fabel dongeng fantastis dunia binatang karya Dian Kristiani. Yang kedua, untuk mengetahui kaidah kebahasaan teks fabel yang terkandung dalam kumpulan fabel dongeng fantastis dunia binatang karya Dian Kristiani. Yang ketiga, untuk mengetahui dapat atau tidaknya teks fabel dalam buku kumpulan fabel berjudul Dongeng Fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani dijadikan sebagai alternatif bahan ajar di SMP kelas 7. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kompetensi dasar 3.16 dan 4.16. 3.16 adalah menelaah struktur dan kebahasan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian yang penulis laksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian suatu subjek yang mengandung fenomena. Menurut Heriadi, penelitian dengan menggunakan metode ini lebih bersifat survei yang mengakumulasi data dasar dari suatu subjek, kemudian membahas data tersebut secara analitis sehingga menemukan jalan keluar untuk fenomena yang ada dalam subjek tersebut. Selanjutnya adalah sumber data penelitian. Yang pertama adalah populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan penulis adalah teks fabel yang terdapat dalam buku kumpulan fabel yang berjudul Dongeng Fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani yang berisi 23 teks fabel. Yang kedua adalah sampel. Sampel yang penulis pilih yaitu sebanyak 5 sampel. Pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling yang menurut Saleh, purposive sampling adalah cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Berkenaan dengan hasil penelitian, analisis pertama yang penulis laksanakan adalah analisis struktur teks fabel. Berdasarkan kelima sampel teks fabel yang telah dianalisis, memuat struktur yang lengkap dan jelas, sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi struktur teks fabel. Yang dimaksud teks fabel dengan lengkap di sini adalah teks fabel memuat struktur orientasi, yaitu yang menunjukkan situasi awal dalam cerita, kemudian struktur komplikasi, yaitu yang menunjukkan awal munculnya masalah atau permasalahan dalam cerita. Selanjutnya adalah struktur resolusi atau penyelesaian dari permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita. Selanjutnya adalah struktur koda, yaitu akhir cerita atau pesan moral yang hendak disampaikan oleh pengarang. Selain menganalisis struktur teks fabel, penulis juga menganalisis kebahasaan teks fabel dengan hasil kelima sampel teks fabel tersebut memuat kebahasaan yang lengkap meliputi penggunaan kata ganti atau kata yang menggantikan nominal lain, selanjutnya kata kerja atau kata yang menggambarkan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah kata konjungsi atau kata penghubung, partikel penghubung, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat langsung, kalimat yang langsung diucapkan oleh pembicara. Kelima sampel penelitian yang penulis analisis juga sudah memiliki kesesuaian dengan kriteria bahan ajar, meliputi kesesuaian dengan silabus, serta kesesuaian dengan isi bahan ajar. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelima sampel penelitian memuat struktur dan kebahasan yang lengkap sehingga dapat dikatakan bahwa kelima sampel tersebut sudah sesuai dengan silabus dan kurikulum yang berlaku. Kesesuaian teks fabel dengan silabus didukung pula oleh melakukan validasi uji ahli yang penulis laksanakan kepada pendidik dan satu ahli yang dipandang memiliki pengalaman serta keahlian yang sesuai dengan hal yang dianalisis. Dua validator tersebut yaitu dua pendidik. Yang pertama, pendidik di SMP Negeri 1 Ciamis yaitu Bapak Muhammad Irfan Rifai SPD. Yang kedua, selaku pendidik di SMP Negeri 3 Ciamis yaitu Ibu Dr. Randa Eis Kurnaisi MPD. Dan satu ahli yaitu dosen
Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi, yaitu Bunda Sinta Rosiana MPD, yang berpendapat bahwa kelima sampel telah sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain dilaksanakan uji ahli, penulis juga melaksanakan uji coba kepada peserta didik di SMP Negeri 6 Ciamis. Hasil uji coba menunjukkan secara keseluruhan 10 peserta didik yang hadir dapat mencapai nilai KKM dalam teks fabel, yaitu nilai 75. Selanjutnya, teks fabel Dongeng Fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani memiliki kesesuaian dengan isi bahan ajar, yakni memuat hal-hal yang dapat diteladani oleh peserta didik. Untuk mengetahuinya, penulis menganalisis melalui tokoh dan watak tokoh yang terdapat dalam teks fabel, serta memuat hal-hal yang dapat memantapkan nilai dan norma yang dianut oleh peserta didik. Untuk mengetahuinya, penulis menganalisis melalui amanat yang terdapat dalam cerita. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, kelima sampel penelitian tersebut memuat hal-hal yang dapat diteladani oleh peserta didik. Walaupun terdapat hal-hal yang tidak dapat diteladani, namun hal tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peserta didik dalam mengevaluasi diri ke arah yang lebih baik. Kelima sampel penelitian juga memuat hal-hal yang dapat memantapkan nilai dan norma yang dianut. Ada begitu banyak amanat atau pesan moral yang dapat diambil serta diamalkan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Selanjutnya, penulis melakukan analisis kesesuaian teks fabel dengan kriteria bahan ajar sastra. Menurut Rahmanto, 3 aspek yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar sastra. Yang pertama adalah aspek bahasa, yang kedua adalah dari latar belakang kebudayaan, yang ketiga adalah aspek psikologis. Buku Dongeng Fantastis Dunia Binatang karya Dian Kristiani sesuai dengan tahap psikologis usia 13-15 tahun atau tahap realistik, dan relevan jika diimplementasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMP. Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan, dapat disimpulkan bahwa kelima teks fabel yang menjadi sampel dalam penelitian ini memuat struktur dan kebahasan yang lengkap dan jelas serta memiliki kesesuaian dengan kriteria bahan ajar teks fabel dan kriteria bahan ajar sastra. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teks fabel yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran sebaiknya dianalisis terlebih dahulu guna untuk mengetahui dapat atau tidaknya teks fabel tersebut membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar yang tertuang dalam silabus. Yang kedua, teks fabel yang disajikan harus selalu dilakukan pembaharuan mengikuti perkembangan zaman guna untuk memaksimalkan pencapaian belajar peserta didik. Yang tiga, penyajian teks fabel yang berasal dari luar buku teks haruslah memuat pesan moral yang positif serta tidak bermuatan unsur sara. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.